Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrat abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa akhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila hadrati musannif kitab Safinatus Shalah wa jami'a masyayikhina alladzi ta'allamna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dirosah kitab Safinatus Shalah. Safinatus Shalah itu lain daripada Safinatun Najah, walaupun di situ keduanya membahas tentang fikih ibadah. Kalau Safinatus Shalah itu memiliki syarah yang namanya Sulamul Munajat karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Safinatun Najah itu memiliki syarah Kasyifatus Sajak. Dalam teks yang ada di dalam kedua kitab ini, memang kalau Safinatun Najah itu secara materi dasar itu dijelaskan secara berurut-urut. Dari bab fasal tentang arkanul Islam, arkanul iman, sampai bab-bab yang membatalkan sholat, sampai pengurusan jenazah. Kalau Safinatus Shalah itu bisa dikatakan ringkasan-ringkasan dari beberapa kitab yang berhubungan dengan fikih ibadah. Kalau di Safinatus Shalah akan lebih ditekankan dalam hal ketauhidan, itu lebih diperinci penjelasannya daripada di dalam kitab Safinatus Shalah. Mari kita pelajari satu demi satu, sebab demi sebab, satu lembar demi satu lembar, dan seterusnya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab yang dibaca ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina, zat kang mengerane wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina, muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi ajmangina ya sekabehane. Segala puji bagi Allah, sang pemilik seluruh alam. Kalau di dalam syarah
syarah miliknya Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwa Rabbil alamina ay maliku jamil kholqi. Makna Rabbun itu adalah pemilik. Ini kalau dalam bahasa Jawa biasa dimaknani dengan pangeran, bukan pangeran. Kalau pangeran itu anak raja, kalau pangeran kalau dimaknani secara bahasa Arab atau bisa dimaknani dengan sinonim daripada pemilik. Tapi karena di sini bahasa Jawa yang memang sudah dari sejak zaman dahulu bahwa yang namanya Rabbun itu pangeran. Makna pangeran dalam bahasan ketika diartikan ke bahasa Indonesia itu pemilik. Kalau dinisbatkan kepada lafal ay malikul kholqi, maksudnya pemilik makhluk, pemilik seluruh alam, yang mana alam itu mencangkup alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam hewan dan tumbuhan atau yang lainnya, yang di situ dalam kategorinya sebagai sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam makna seluruh makhluk atau al-alamin, ya di situ tentunya ketika diucapkan seluruh alam, bukan hanya satu alam ataupun dua alam, tapi seluruh alam. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa Rabbil alamina adalah pemilik seluruh alam. Sebenarnya ketika dimaknai dengan seluruh alam, itu ya si pemilik alam itu sebenarnya yang mencakup semuanya. Bukan hanya saja ketika kita mengatakan bahwa pemilik seluruh alam itu hanya sebatas mentaukidi atau menguatkan tentang ucapan-ucapan atau bahasan-bahasan yang berhubungan dengan alam. Tapi ketika di sini menisbatkan kepada Allah sang pemilik alam, maka di situ mencangkup semuanya yang berhubungan dengan ciptaannya, entah itu manusia atau entah itu jin, setan dan sebagainya, atau bahkan alam dunia, alam akhirat dan sebagainya, atau alam-alam yang tidak kita ketahui jumlahnya, itu semuanya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bisa merambah kepada keluarganya, sahabatnya, dan semuanya. Ketika memaknai sebuah keluarga atau Ali Muhammad, Ali Sayyidina Muhammad, memaknai keluarga Kanjeng Nabi, itu ada yang mempunyai dua versi. Versi daripada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa yang dikehendaki dengan keluarga Nabi adalah orang-orang keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yang beriman kepada Nabi dan mengikuti apa yang menjadi syariatnya Nabi, entah itu dari pihak laki-laki ataupun perempuan.
Jadi yang namanya keluarga Nabi itu tidak ada pilih-pilih. Kalau bukan golongan laki-laki itu putus, itu tidak. Kalau menurut keterangan di dalam bahasan dzurriyyah Kanjeng Nabi, ternyata di situ bahwa entah itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan yang di situ dari keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, ketika di situ beriman dan ikut memperjuangkan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka dia dinamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, apabila dari pihak keluarga Nabi, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan memusuhinya, maka dia tidak dinamakan keluarga Nabi. Tidak disebut keluarga Nabi. Contohnya kalau di sini Abdus Syams dan Naufal. Ya secara nasab itu masih nyambung, tapi ketika dihubungkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi berhubungan dengan nasab, itu nasabnya tidak diakui sebagai keluarga, karena tidak mengikuti apa yang menjadi aturan tentang dakwahnya Kanjeng Nabi. Terus yang kedua, versi Imamuna Asy-Syafi'i, Imamuna An-Nawawi. Nah, ada dua orang yang di situ disebut Nawawi. Kalau Syekh Nawawi tanpa ada al, tidak ada al, maka itu menisbatkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Biasanya itu diperjelas Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau memahami Syekh An-Nawawi, nah ini Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Nah ini Imam An-Nawawi yang lahirnya di Suriah, di daerah Nawa, di Suriah, daerah Nawa. Nah, di sini menyebutkan bahwa seseorang atau orang ya yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, nah, ini juga dinamakan keluarga Nabi. Kalau disimpulkan bahwa keluarga Nabi itu ada keluarga yang bin nasab, ada yang bis sabab. Kalau keluarga Nabi dari sisi nasab adalah orang-orang yang masih ada darah atau nyambung pertaliannya dengan Kanjeng Nabi, entah itu perempuan ataupun laki-laki, itu masih satu darah dengan Kanjeng Nabi, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i atau Imamun Asy-Syafi'i bahwa keluarga Nabi dari segi nasab itu ya nyambung dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Nah, Imam Asy-Syafi'i sendiri itu masih ada kerabat Kanjeng Nabi yang di situ dari trah atau dari keturunan Banu Hashim, Banu Muthalib. Kalau
yang nomor 2 menisbatkan kepada makalah Imam An-Nawawi, Syekh Imam An-Nawawi, maka di situ bahwa keluarga Nabi ada yang dari sisi sebab orang tersebut, orang-orang itu mengikuti aturan atau ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu kesimpulan dari makna alihi. Wa ashabihi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa sahabatnya Kanjeng Nabi? Sahabatnya Kanjeng Nabi adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dan beriman kepada Kanjeng Nabi dan mengikuti dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu sahabat. Nah, terus bagaimana hubungannya sahabat Nabi dengan keluarga Nabi yang bukan sahabat? Itu lebih mulia mana? Kalau menurut satu riwayat bahwa semulia apapun seorang zuriyah Nabi yang belum pernah sama sekali bertemu dengan Nabi, yang belum pernah satu sekalipun bertemu dengan Nabi, dan dibandingkan dengan sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, maka itu lebih utama sahabat Nabi yang walaupun hanya sebentar sebelum Nabi wafat ketemu, itu lebih utama sahabat Nabi itu. Karena tendensinya itu bahwa orang-orang yang pernah bertemu Nabi adalah kurun-kurun atau masa-masa yang paling utama dibanding masa-masa setelahnya. Nah, terus di sini ada yang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini dia melainkan bahwa yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu bukan golongan sahabat. Karena apa? Walaupun dia sudah beriman walaupun dia pernah lahir sebelum Nabi datang, sebelum Nabi wafat, tapi kan memang tadi pengertiannya adalah orang yang pernah bertemu Nabi walaupun sebentar, bertemu dengan Nabi dan mengimaninya, itu dinamakan sahabat. Kalau ada orang yang di masa Kanjeng Nabi belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi, itu tidak dinamakan sahabat. Contohnya itu Muhammad bin Abu Bakar. Terus ada yang versi lain yaitu Syekh Uwais Al-Qarni. Beliau menurut satu riwayat hidup ketika Nabi masih hidup, tapi sama sekali belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Itu bukan dinamakan sahabat, walaupun dia kedudukannya seorang wali. Terus ajmangina, semuanya. Makna semuanya, ajmangin itu bisa merujuk kepada
keluarga dan sahabat, tapi juga di situ bisa nyambung atau menerus sampai kita semua sampai akhir zaman, ya dengan catatan orang-orang tersebut itu dalam keadaan beriman kepada Kanjeng Nabi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.